Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana tidak pernah lelah, tidak pernah bosan. Allah senantiasa mengurus kita makhluknya. Allah senantiasa memberikan segala sesuatu untuk kita bisa hidup, bisa beribadah. Dan hal yang paling besar yang Allah berikan kepada kita tentunya adalah nikmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pada para ulama dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah di pagi yang cerah ini, di pagi yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan amanah untuk menyampaikan kajian seputar tarbiyah keluarga. Meskipun sebetulnya saya pribadi merasa setiap menyampaikan tarbiyah keluarga itu justru mungkin Bapak Ibu tentunya sudah lebih khatam gitu tentang masalah keluarga, karena secara aplikasi pelaksanaan itu tentu sudah jauh lebih lama dari kami. Maka niat kami kesini juga ingin justru menerima masukan mungkin tambahan dan nasihat dari Bapak Ibu semua. Dan juga penyampaian kali ini kami niatkan untuk diri kami sendiri dan juga sharing untuk kita bagaimana melihat timbangan syar'i dalam hidup berumah tangga, sehingga tujuan utama dari berumah tangga itu tercapai, yang mana yang tadi dibacakan oleh di dalam Al-Quran yaitu surat At-Tahrim yang semua kita hafal, ku anfusikum ahlikum nar, menjaga diri dari keluarga dari api neraka. Jadi berkeluarga itu memang tidak bisa kita nilai hasilnya sekarang ketika masih hidup, karena salah satu tujuannya nanti agar terhindar di akhirat dalam api neraka. Maka dari itu mungkin sekarang apa yang kita kaji, kita bahas apa sih hal yang mendekati ideal dalam hidup berumah tangga. Kita tahu bahwa syariat pertama yang dilaksanakan oleh manusia dalam hidup berjamaah yaitu menikah, Bapak Ibu. Karena kita tahu ketika Sayyidina Adam alaihissalam diciptakan, tidak lama setelah itu lalu Allah menghadirkan Siti Hawa, yang mana tidak mungkin bila mana dua insan ini dipersatukan tanpa ikatan pernikahan terlebih dahulu. Maka mungkin saya katakan bahwa amal jama'i pertama yang dilakukan oleh manusia yaitu adalah syariat menikah. Meskipun tentunya syariat setiap nabi beda, mungkin tata cara pernikahan syariat Nabi Adam dulu dan nabi-nabi sebelumnya berbeda dengan syariat kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu pernikahan ini punya nilai penting, punya peran penting, punya kedudukan penting dalam agama, sehingga dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan bahwa ikatan suci dalam menikah itu disebut mitsaqan ghalidha, yang sering kita dengar, yang sering kita hafal. Dan kata mitsaqan ghalidha ini tidak digunakan kecuali dalam dua hal. Jadi ikrar atau komitmen dengan nama mitsaqan ghalidha ini hanya saking pentingnya digunakan dalam dua hal. Pertama tadi pernikahan. Yang kedua itu adalah perjanjian antara Allah dan nabi-nabinya. Sehingga ini menandakan bahwa ikrar dalam pernikahan itu mempunyai level yang tinggi seperti halnya perjanjian para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa
setelah tauhid, ya, yang perlu baik itu dalam berbagai hal, ya, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara keluarga, ya, mulai dari orang tua, kerabat, dan sebagainya. Yang artinya bahwa keluarga ini tidaklah terbangun kecuali melalui sebuah ikatan pernikahan. Dan kalau kita juga pahami, ya, dari doa yang sering kita baca tentang, ya, berharap atau doa kita untuk mendapatkan keturunan baik, Rabbana hablana min azwajina. Jadi di situ ada tahapan, tidak ujug-ujug Rabbana hablana zurriyatina qurrata ayun, tidak. Tapi dari hablana min azwajina. Nah, azwajina adalah pasangan, Bapak Ibu rahmatullah, ya. Sehingga tadi bahwa keluarga dimulai dari pasangan, ya. Maka kita sering mempelajari juga bahwa dari apa yang kemarin dititipkan mungkin, ya, kepada kami untuk disampaikan, baik itu tentang mencetak generasi Quran, keluarga yang diberkahi, generasi soleh dari rumah, atau keluarga tangguh di zaman fitnah, ataupun keluarga yang harmonis, semua poin itu tidak akan lahir kecuali dari pasangan yang baik, soleh dan soleha. Ibaratnya sebuah pohon, sebuah buah, ya, buah-buahan tidak mungkin kita dapatkan, kita hasilkan dari tumbuhan yang rusak atau tanah yang rusak. Pasti butuh tanah yang baik dan tumbuhan yang baik, ya. Nah, maka itu juga, ya, pondasi awal keluarga adalah dari pasangan solih dan solihah, terutama adalah ibu-ibu sekalian, ya. Nah, perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu adalah imadul bilad, dikatakannya. Almar'atu imadul bilad. Almar'atu madrasatul ula. Jadi wanita itu adalah tiangnya negara. Wanita itu adalah madrasah pertama. Ya. Maka kenapa dalam Islam juga perempuan punya konsen lebih dalam hal baik itu dari sisi akhlak, ya, dari sisi khususnya tadi kesolihahan, gitu, ya. Kenapa? Karena betapa banyak keluarga yang dibangun, ya, karena kita juga terkadang tidak bisa menjamin. Beberapa contoh yang bisa kita lihat, ya, ketika pasangan istrinya baik, nah, ini kemungkinan besarnya adalah keturunannya akan baik. Atau sebaliknya, ya, sehingga kalau istrinya tidak baik, selalu ada keturunan juga yang tidak baik. Seperti halnya Nabi Nuh, mungkin, ya, kita lihat ketika istrinya di situ berkhianat, maka ada Kan'an, ya, yang juga tidak mau menurut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun juga karena sangat berpengaruh besar pendidikan dari seorang ibu ini, ya. Mungkin kalau terlepas dari contoh ataupun juga seperti Asia, ya, kita lihat Asia, maka kita lihat juga bagaimana ada anak-anak yang beriman di antaranya, ya. Ataupun juga kita tidak berbicara tentang iman tidak iman. Nah, mungkin kita berbicara tentang tadi pola pengasuhan, ya. Ingin dididik seperti apa anak kita, salah satu juga ditentukan oleh kualitas dari ibu-ibunya, ya. Karena sebagai contoh, salah satu ada mungkin, ya, guru daripada guru-guru, masyayikh sekarang, gitu, guru dari ulama-ulama sekarang, itu diantaranya adalah orang keturunan Indonesia, ya. Ada namanya ulama yang bernama Syekh Yasin Al-Fadani. Dia ulama besar. Bahkan kalau Bapak Ibu hafal nama-nama ulama besar sekarang, ulama internasional, maka bisa dipastikan salah satu gurunya adalah beliau. Beliau ini ulama besar, ya, dihormati, dan juga mempunyai seorang istri yang baik. Tapi istrinya ini memang basicnya bukan tafahufiddin, bukan keagamaan. Tentu paham agama, tapi bukan takhusus yang di bidang keagamaan. Lebih kepada mungkin
usaha dan sebagainya ya. Nah, sehingga dikisahkan bahkan mungkin sekarang masih ada keturunan anak-anaknya ya. Anak-anaknya jarang yang menjadi, tidak ada yang melanjutkan ayahnya ya. Tafawidin, rata-rata jadi pengusaha gitu. Ya salah satunya mungkin menurut anak-anak beliau sendiri karena faktor pengasuhan ibunya gitu ya. Maka dari itu kenapa kita sekali lagi ini sangat harus memperhatikan ya pendidikan terhadap anak-anak putri kita, ataupun juga mungkin ibu-ibu sekalian ya, tidak terlepas kalau memang hal ini baru disadari setelah menikah ya, berarti bagaimana usaha kita untuk mengupgrade diri kita agar punya keturunan tadi ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Maka segalanya dimulai dari keluarga ya, dan dimulai dari ibu tadi ya, dengan penyangganya itu dari ayah gitu ya. Ayah ini sebagai sosok penyangga gitu. Nah, itu Bapak Ibu Allah ya, bahwa pernikahan ini memang sekali lagi menjadi salah satu fondasi umat ya, jika kita karena kita ingin keturunan-keturunan yang baik, masyarakat yang baik, tentu itu semua dimulai dari keluarga. Dan keluarga juga salah satu dakwah efektif ya, agama Islam. Karena justru sekarang Islam itu menjadi mayoritas ya, negara mayoritas itu tidak dalam jangka waktu yang pendek. Dan salah satu cara terbanyak yang dilakukan adalah melalui pernikahan. Ya. Begitupun orang-orang merasa terheran dan terkagum. Kenapa negara yang jauh dari Arab ini, kita Indonesia ya, itu bisa menjadi negara paling banyak Muslim sedunia. Ya. Bahkan tidak pernah ada sejarahnya dengan kekerasan. Salah satunya adalah dengan pernikahan. Begitupun juga kalau kita berbicara tentang bagaimana Islam bisa menyebar di Mesir salah satunya. Ketika Islam masuk oleh Amr bin As, Islam belum menjadi agama mayoritas. Islam hanya menjadi pemegang tampuk kekuasaan tertinggi. Ya. Dan Amr bin As tidak memaksa masyarakat Mesir untuk masuk Islam. Tapi Mesir bisa menjadi mayoritas Islam itu setelah belajar 300 tahun. Berlalu 300 tahun. Di antaranya karena tadi proses adanya asimilasi dan juga pernikahan. Ya. Termasuk juga kenapa kalau kita melihat Bapak Ibu ya, negara Afrika itu sebetulnya sebagian besarnya Muslim. Ada bahkan yang hampir 100% Muslim. Negara Afrika yang notabene juga mungkin tidak ada unsur kearab-araban bahkan ya. Di Nigeria itu 50%, hampir sekitar 80 juta lebih adalah Muslim. Begitupun juga di Somalia ya, Sudan yang kita tahu, meskipun Sudan mungkin ada sedikit pengaruh Arab, atau Gambia ya, saya dulu punya banyak teman dari Gambia yang ternyata Muslim ya. Bahkan ada beberapa guru kami juga yang berasal dari seperti Pantai Gading, yang mungkin kita mengira bahwa Islam tidak menyentuh ke sana ya. Tapi ternyata Islam sampai menyentuh daerah terdalam Afrika, yang mana mungkin kalau berbicara Asia, kenapa? Kalau Asia itu strategis, Bapak Ibu ya, karena ada jalur perdagangan dan sebagainya. Tapi orang ke Afrika ngapain? Gitu ya. Nah, maka sekali lagi Islam menyebar dengan ilmiah, dengan alamiah ya, dengan alamiah sampai ke negeri Afrika. Itu salah satunya adalah karena hikmah dari keruntuhan kekhalifahan di Andalusia. Nah, kita mungkin mengenal Andalusia, gitu ya, sejarah kita yang begitu megah, begitu mewah, begitu besar. Tapi ternyata itu bertahan berapa ratus tahun dan runtuh. Salah satu hikmah keruntuhannya itu umat Muslim dan Yahudi diusir dari Andalusia. Kemana mereka pergi? Itu ke Afrika, ya, ke Afrika. Dan Islam menyebar tadi dengan alami melalui interaksi. Baik itu diantaranya adalah pernikahan. Ya. Nah, maka sekali lagi peran pernikahan ini begitu besar dalam dakwah Islam melalui kurun. Atau kita mungkin sekarang Allah bisa melihat adanya gubernur Muslim pertama di New York gitu ya. Nah, itu salah satunya karena memang di sana sudah banyak warga Muslim.
Di London, London juga Muslim sekarang sudah hampir 2 periode. Gubernurnya adalah Muslim pertama, ya. Yang mana juga salah satunya adalah sudah banyaknya Muslim di sana, ya. Dan itu hikmah dari terjadi peperangan yang ada di Timur Tengah, di Afrika. Jadi Muslim-Muslim yang tersudutkan itu berimigrasi ya ke sana, sehingga menikah dengan multikultural, sehingga membangun komunitas-komunitas Islam, ya. Dan ini terjadi seperti itu, sehingga tadi peran pernikahan ini punya peran besar dalam dakwah Islam. Sehingga kalaulah di Barat sana ya bisa menghasilkan sebuah peradaban yang begitu besar, maka di kita sudah seharusnya jauh lebih daripada itu, Bapak Ibu rahimahullah, ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita membahas tentang tarbiyah keluarga. Ini merupakan salah satu ikhtiar kita ke sana, ya. Bagaimana pernikahan kita selama ini tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja gitu ya, atau bahkan mungkin hanya melalui hanya ibarat sebuah tahapan kehidupan saja, tidak. Tapi ini bagian dari sebuah dakwah nyata kita gitu ya kepada agama ini. Gitu. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, ya. Tadi ya bahwa keluarga yang baik dimulai dari pasangan yang baik sehingga menghasilkan anak-anak yang baik. Maka oleh karena itu mungkin yang ingin kami bahas hari ini bukan dari bagaimana ya, karena seperti generasi Qurani diberkahinya keluarga harmonis itu hasil. Ya, itu hasil. Sehingga yang kita bicarakan adalah bagaimana bisa sampai kepada tahapan hasil tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus pahami dari hal yang paling mendasar. Meskipun tadi saya yakin bahwa Bapak Ibu rahimahullah ini sudah hatam mungkin permasalahan ini ya. Tapi kita coba bermurojaah agar menjadi bahan muhasabah kita ya. Hal yang mendasar yang ada ya dalam sebuah keluarga, yaitu adanya hak dan kewajiban. Tadi juga disampaikan oleh Pak Toto bahwa banyak di antara umat muslim itu secara individu baik, secara individu bagus ya. Tapi ketika dalam sebuah keluarga, ini terkadang ya tidak seperti apa yang ada dalam individu tersebut. Bahkan kalau kita melihat fenomena, Bapak Ibu rahimahullah ya, fenomena sekarang ini contohnya fenomena entertain ya, artis atau yang lainnya. Bahkan saya membaca ada yang kita sepakat katanya berpisah untuk baik-baik, tapi ternyata didasari oleh ketidakfahaman ya, miscommunication, yang awalnya itu ketidakfahaman tentang hak dan kewajiban antara pasangan. Ya, jadi kalau tidak salah karena memang dua-duanya ini tokoh publik ya, yang tentu mungkin punya penghasilan yang tidak sedikit ya, sehingga dari sisi perempuan merasa kok nggak ada perhatiannya sih gitu ya. Nah, seorang suami gitu, suami menganggap ada istri yang berpenghasilan mah ngapain lagi dikasih, mungkin bahasa sederhananya. Padahal kan bukan masalah dikasih tidak dikasih ya, tapi di situ ada hak dan kewajiban. Nah, itu kan padahal hal yang mendasar dalam hal berumah tangga, tapi menjadi sebuah mispersepsi dan komunikasi tadi ya. Nah, maka yang perlu kita lebih tekankan dan pahami lagi di sini adalah tentang hak dan kewajiban ya, karena hak kewajiban ini mencakup segala hal ya. Ada hak kewajiban hak Allah dan hak hamba ya. Ada hak guru, hak murid, hak tetangga, ada maka dalam keluarga ada hak suami, ada hak istri, dan ada hak anak. Nah, itulah yang ingin sedikit kita bahas di pertemuan kali ini ya. Nah, kalau kita kembali tadi ya kepada doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Ini bukan sesuatu hal pencapaian yang biasa ya, tapi pencapaian yang luar biasa, yang mana muttaqina imama ini pemimpin para orang bertakwa. Maka tadi tahapan prosesnya bagaimana dari dua insan yang solih ya, lalu berikhtiar untuk membangun dan mencetak zuriyah ya solihah,
soleh dan solihah, baru nanti akan terbentuk ya sebuah mental dan sosok imamal muttaqina imam tadi ya. Pemimpin orang-orang yang bertakwa ya. Nah, maka fenomenanya di kehidupan kita sekarang memang betul banyak manusia khususnya pasangan ya, keluarga itu yang akhirnya apa? Mungkin bahasanya berkompetisi gitu ya. Nah, apalagi di zaman yang materialistik ini, berkompetisi. Bagaimana ayah berkompetisi menjadi ayah ya, dibanding-banding menjadi ayah, ibu ya, anak, keluarga. Jadi sekarang itu banyak yang membanding-banding. Jadi ukuran berkeluarganya itu sekarang ada bahasa apa? Standar medsos gitu ya, bukan standar syariat ya. Maka mungkin banyak keluarga di luar sana yang akhirnya menemukan titik di mana kok nggak standar nih gitu ya, hubungannya ataupun tadi ya berkeluarganya, karena disandarkan pada standar medsos. Maka orang tadi ya ingin berlomba-lomba ya dalam hal duniawi gitu ya. Bahkan akhirnya tertanam hal ini kepada anak-anaknya gitu ya, yang mana di Allah juga berfirman ya di dalam Al-Qur'an bahwa, ataupun Rasulullah juga menyampaikan di dalam hadis ya, bahwa dunia ini menjadi apa? La'ibun walah. Dunia ini menjadi tempat bermain-main ya. Kalau tadi standarnya hanya menyetandarkan berlomba-lombanya, berkompetisinya pada hal-hal duniawi saja ya. Berkeluarga itu standarnya standar medsos ya. Maka orang tadi akan banyak akhirnya terjerembab kepada dunia ini dijadikan tadi ya main-main dan leha-leha gitu ya, sehingga anak yang lahir pun seperti itu ya. Yang mana tadi ya mungkin dia awalnya adalah menjadikan fase pertama anaknya itu lahir dengan kondisi bahwa hidup ini laibun walahun gitu ya, bermain dan bersantai gitu ya. Tapi kan tidak selalu masa bermain itu terus ya. Anak-anak itu ada waktu selesai masa bermainnya ya. Maka ketika masa bermain itu selesai ya, maka ada fase berikutnya ya, fase-fase yang terus akhirnya zina ya, kepada yang bermain ini banyak nantinya ya. Ketika anak mungkin sudah lebih asik dengan berbagai hal lah ya, yang mungkin sifatnya punya nilai laibun walahun tadi ya. Nah maka setelah fase laibun walahun tadi ya, anak masuk kepada zuina ya, seperti dalam Al-Quran, zuyina linnasi hubu syahwat. Jadi fasenya kalau sudah tidak main ya si anak ini, maka fasenya akan berhias. Nah, berhias. Mau apa-apa itu yang keren gitu ya. Pengen bajunya keren, pengen mungkin HP-nya keren ya kalau sekarang. Pengen kendaraannya keren dan sebagainya. Nah, ini bahkan nanti bisa masuk ke hal yang lebih dalam lagi ya. Nah, ini fase berhias tadi. Kalau sudah masuk fase berhias, nanti fase fase berbangga ya. Jadi tadi kalau gambaran, kalaulah pasangan ini menyandarkan bahwa kehidupan berumah tangga ini adalah laibun walahun ya, gimana main dan leha-leha tadi, maka anak pun akan lahir seperti itu ya, sehingga akan menghabiskan fase bermain saja ya. Masa kecil untuk fase bermain, masa remaja untuk fase tadi ya berhias gitu. Nah setelah fase berhias nanti fase berbangga. Karena buat apa kalau berhias tidak dibangga-banggakan? Kan biasanya seperti itu ya, gitu. Terkadang kita naon atuh meuni meser acukeun nu saya. Oh iya ngarah ke katingali saya ku batur gitu ya. Nah, iya benaon atuh motor teh meuni saya, mobil teh meuni saya pisan gitu ya. Nah, supaya ente eleh ku tatangga, supaya ente eleh ku anak batur dan sebagainya gitu ya. Jadi ada fase berbangga di sana. Dan kalau sudah fase berbangga, maka akan fasenya adalah berbanyak ya. Jadi
Kalau sudah bangga dengan satu hal, dia mencari kebanggaan yang lain. Atau yang disebut apa? At-takatsur, gitu ya. Berbangga-bangga sehingga ingin terus mencari hal yang baru dan banyak, ya. Maka dalam hadis dikatakan kalau sudah masuk fase ini, maka sampai mati pun tidak akan selesai, katanya. Dia mencari kebanggaan itu, ya. Jadi pernah juga di dalam sebuah kitab yang mana ini didasarkan sebuah hadis, ya. Kalau seorang itu ini di zaman Nabi Musa, ya. Kalau orang itu dikasih satu gunung emas, maka dia akan mencari gunung yang kedua. Jadi tidak cukup, ya. Satu gunung emas tidak cukup, dia akan mencari gunung emas yang kedua. Kalau udah dapat dua, dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Nah inilah, ya, pentingnya bagaimana kita memperhatikan dari kebiasaan awal tadi, ya, dalam tujuan kebiasaan dalam berumah tangga, sehingga akan berpengaruh kepada fase-fase zuriyah kita tadi, ya, anak-anak kita. Nah, maka ini suatu hal yang tadi harus kita sadari bersama, ya, dan harus kita perbaiki, gitu ya, bahwa dalam berumah tangga itu harus dimulai dengan tujuan lillahi ta'ala tentunya, sehingga kita jangan membayangkan bahwa keluarga yang ideal, yang harmonis itu adalah yang lempeng-lempeng saja, ya, yang lurus-lurus saja tanpa ujian, tanpa adanya intrik, ya, dan sebagainya. Allah tidak pernah menjanjikan, ya, Rasulullah tidak pernah menjanjikan bahwa keluarga itu sesoleh bagaimanapun akan tanpa ujian. Justru ujian itu adalah sebuah pendewasaannya. Maka kita lihat, ya, sekelas Rasulullah pun pernah, ya, sampai tidak menegur Sayyidatuna Aisyah selama sebulan. Bayangkan Bapak-Bapak, ya. Mungkin saya yakin ibu-ibu tidak ada yang di sini tidak sampai ditegur oleh bapak-bapak sebulan, ya, gitu. Karena kondisinya juga waktu itu memang bukan karena keinginan Rasulullah, ya, tapi Rasulullah ingin meredam terlebih dahulu keadaan kondisi. Karena ini bukan masalah hanya keluarga, ya, tapi masalah umat. Sehingga Rasulullah ketika tidak menegur itu juga bukan atas dasar keinginan Rasulullah. Tapi kita melihat di situ bahwa ada konflik, ya, ada konflik. Ya, tapi konflik itu justru untuk pendewasaan dalam diri Sayyidatuna Aisyah ataupun masyarakat, karena Rasulullah itu semuanya untuk umat, ya. Maka konflik yang terjadi itu adalah untuk pendewasaan untuk umat. Ketika hadisul ifki, ya, ini kejadiannya Bapak-Bapak, ketika Sayyidatuna Aisyah tertinggal, ya, rombongan dalam sebuah rombongan yang dibawa Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah itu kehilangan salah satu perhiasan. Lalu tertinggal dan ada tim penyisir, ya. Nah, tim penyisir ini menemani Sayyidatuna Aisyah. Kita tahu, ya, bahwa masyarakat itu sangat sensitif terhadap hal-hal tersebut, ya. Sehingga ketika ada melihat, wah itu Aisyah datang duaan, ya, dengan seorang pemuda. Nah, ini jadi fitnah besar, ya. Maka Rasulullah di situ memilih untuk diam, ya, mengkelirkan suasana. Karena ini bukan hanya permasalahan tadi, ya, keluarga, tapi juga umat. Maka Rasulullah SAW di situ menunggu arahan wahyu dari Allah. Setelah turun, maka barulah disapa kembali, ya, sebagainya. Ataupun juga mungkin itu mungkin terlalu besar, Bu, ya, contohnya. Mungkin contoh lain di menantu Rasulullah, ya, anak dan menantu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali, ya. Apakah tidak pernah ada konflik? Justru itu penuh dengan konflik. Tapi padahal kita kenal kan bagaimana kemesraannya, Bapak Ibu, ya. Kisah-kisahnya itu yang begitu luar biasa romantismenya Sayyidatuna Ali dan Siti Fatimah ini. Tapi di luar itu juga ada, ya, konflik-konflik yang memang itu bumbu pernikahan. Seperti halnya Rasulullah pernah datang, ya. Rasulullah itu sangat sayang kepada anaknya Fatimah dan juga kepada setelah menikah dengan Ali tentu kepada keduanya. Bahkan beliau tidak pernah absen untuk mengingatkan atau membangunkan anak-anaknya itu, ya. Jadi kalau mau pergi ke masjid itu selalu melewati rumah Sayyidatuna Fatimah dan Ali, dan Rasulullah tidak pernah absen untuk membangunkan dan mengajaknya sholat. Jadi kadang mungkin kalau ada orang tua, anaknya nita ideng-ideng, gitu, ya, kudu di ingatan, memang harus, Bu, seperti itu, ya. Jadi jangan dinilai bahwa
mengingatkan itu beban, Ibu Bapak rahimakumullah. Tapi itu harus dijadi rasa cinta. Kalau rasa cinta maka tidak akan ada batasnya, Bu. Ya. Sehingga kalaupun bahkan mungkin saya sendiri kalau pulang ke rumah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu saya senyum justru. Kalau ibu saya udah nanya, udah sholat belum? Disangkana mau sholat gitu. Justru apa? Justru tandanya bahwa orang tua saya cinta, gitu ya. Apalagi kecintaan itu didasarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga prioritasnya adalah ya masalah ibadah, gitu ya. Karena tidak ingin kecintaannya ini justru kecintaan yang didasari atas masalah duniawi. Terkadang ada kita merasa rewel kalau anak kita mungkin bermasalah dalam hal pendidikan, keuangan dan sebagainya, tapi membiarkan dalam hal masalah ibadah. Nah, justru ini mungkin mindset yang harus kita perbaiki bersama. Rasulullah sendiri bahkan tadi tidak pernah karena kita tahu Ali bin Abi Thalib, oh ini kan khalifah keempat, Mubasysyir bil Jannah, sudah masuk Islam sejak sebelum balik ya. Tapi Rasulullah rasa cintanya itu tetap mengunjungi beliau ya ke rumahnya, membangunkan, mengajak sholat dan sebagainya. Ya. Nah, pernah suatu ketika datang ya, ini menemukan Siti Fatimah saja. Wahai Fatimah, mana? Ali mana katanya? Wah, nggak tahu katanya. Tuh ke sana. Wah, ini paham nih. Ya, ada sesuatu kayaknya nih ya. Ternyata Rasulullah akhirnya kalau Sayyidina Ali karena orang soleh ya, orang berilmu, yang akan kemana-mana. Kalau ada masalah ya paling ke masjid. Dicek ke masjid ternyata ada, lagi tiduran di bawah. Ya, tiduran karena dulu nggak ada karpet Bapak Ibu ya kalau dulu di Masjid Rasulullah, dan juga belum bangunan, tapi semua hanya sebuah lahan gitu ya, lahan yang dibatasi dan disepakati bahwa itu masjid. Maka ngelihat Sayyidina Ali lagi tiduran aja di lantai ya, lantainya itu ya dulu penuh debu, sehingga Rasulullah pun ya membangunkan, mungkin ajak ngobrol dan sebagainya ya. Tapi yang menarik dari situ Rasulullah justru yang menyikapnya dengan santai, ya itu biasa gitu ya. Bahkan Rasulullah bercanda ya dengan ketika mau pulang, lalu diajak ke Sayyidina Ali, hayya ya Abu Turab katanya, ayo Abu Turab. Abu Turab itu apa? Jadi karena suka tiduran di lantai yang penuh debu, jadi dipanggilnya Abu Turab katanya. Abu Turab itu debu, Bapak ya. Jadi bapaknya debu gitulah kalau kita artikannya. Nah, ini bentuk keakraban Rasulullah SAW kepada yang menantunya gitu ya, yang sudah dianggap anak sendiri. Yang mana ya Rasulullah selalu menganggap itu suatu hal yang biasa. Ya. Artinya mungkin ya ada kesalahpahaman dan sebagainya. Ya. Nah maka bahwa kalau kita yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara menyikapinya tadi, mengilmui dan menyikapi Bapak Ibu rahimahullah ya. Karena tadi ya justru banyak mungkin seperti sekarang ya di tokoh-tokoh publik ya justru seperti itu, tidak seberapa hanya sepele sekali tapi penyikapannya begitu luar biasa gitu ya, seolah itu suatu hal yang besar sehingga mengganggu stabilitas gitu ya berkeluarga gitu. Padahal tadi ya kalau kita lihat dari contoh para tadi ya sahabat Rasulullah SAW, nah permasalahan-permasalahan yang seperti itu tidak dijadikan sebuah hal yang besar, disikapi dengan santai. Ya. Bahkan Rasulullah juga mengerti ya ketika Sayyidatuna Aisyah kan Bapak Ibu ya juga sering cemburu katanya gitu ya. Nah, cemburu dalam hal positif ya, karena Rasulullah terkadang suka mengingat tentang Khadijah gitu ya. Nah, kalau udah cemburu katanya Aisyah ini diketahui dari panggilannya gitu ya. Jadi manggil Rasulullah itu tidak seperti memanggil panggilan biasa gitu ya, tapi dengan panggilan yang lain. Nah, ini menandakan bahwa dalam hal berkeluarga ya pasti selalu ada ya menjadi sebuah bumbu permasalahan konflik-konflik selama itu memang masih bisa diselesaikan. Bapak Ibu rahimahullah, kembali tadi ya kepada pembahasan kita di sini bahwa ya zuriyah tadi ya, bahwa anak keturunan kita itu dibangun dari bagaimana kita mengikhtiarkan diri kita ya, mengikhtiarkan rumah tangga kita untuk menjadi rumah tangga yang berorientasi tentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan sering kita mungkin dengan berbagai permasalahan tadi ya,
bahwa terkadang kalau dalam hidup berumah tangga juga perlu, nah ini juga mungkin salah satu yang perlu mindset yang kita tanamkan Bapak Ibu Rahimahullah ya. Terkadang kita sering mempermasalahkan adanya pasangan yang tadi bukan orientasinya dunia ya, nah, tapi mungkin ada bahasa matre ini Bapak Ibu Rahimahullah ya. Nah, khususnya mungkin sering dinisbatkan kepada perempuan, meskipun laki-laki juga terkadang ada. Nah, apakah matre ini kira-kira boleh nggak, Bapak Ibu Rahimahullah? Kalau dari sudut pandang berkeluarga tadi, kira-kira matre ini apa sih matre? Mungkin kalau kita memahami kan matre itu berorientasi kepada dunia ya, orientasi kepada materi. Gitu. Tapi justru katanya sebagian ulama mengatakan matre itu harus katanya. Ya, ibu-ibu apalagi Bu. Ya, jadi harus Bu matre. Tapi matrenya jangan kagok katanya. Bapak-bapak juga sama. Bapak juga harus matre dalam berhidup berumah tangga. Tapi matrenya jangan kagok katanya Bapak Ibu ya. Jadi matrenya jangan matre terhadap hal yang ecek-ecek gitu ya. Matrenya terhadap perhiasan, terhadap uang. Justru matrenya harus terhadap hal ukhrawi Bapak Ibu ya. Harus matrenya terhadap surga katanya gitu. Apa maksudnya matre terhadap surga? Ya tadi ya. Karena kalau orang-orang beriman bertakwa ya, keluarga yang dilandasi atas berkeluarganya ketakwaan kepada Allah, maka akan menganggap bahwa memahami ya bahwa dunia ini hanya tadi, bahkan para ulama mengatakan tidak lebih dari sayap nyamuk ya, kecil sekali. Ya, kan kita juga sangat disayangkan ya kalau materainya terhadap hal yang sepele ya. Dunia ini, maka harus materainya terhadap akhirat katanya. Maka ini seperti perbandingannya ada dikatakan sebuah kisah Bapak Rahimahullah, ada ulama yang sering didatangi untuk meminta doa gitu ya. Nah, karena salah satu yang dianjurkan itu meminta doa kepada orang soleh. Maka ada orang-orang yang meminta doa ya kepada orang soleh tersebut karena dianggap orang itu adalah orang yang zuhud. Nah, minta doa dong, wahai syekh gitu ya, engkau kan orang yang zuhud. Tapi apa kata syekh tersebut katanya? Daripada saya, kamu itu lebih zuhud katanya. Loh, kok bisa lebih zuhud? Apa sih zuhud itu? Zuhud itu kan bukan melepaskan diri Bapak ya, tapi memprioritaskan ya. Lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Ya, maka ketika dikatakan kenapa kok Anda mengatakan saya lebih zuhud katanya. Kata Syekh tadi, kalau saya itu katanya zuhudnya itu terhadap dunia ya. Jadi saya udah nggak berselera terhadap dunia itu. Tapi kalau engkau kan zuhudnya terhadap akhirat katanya. Jadi nggak selera ke akhirat. Makanya minta didoakan untuk pencapaian duniawi gitu ya. Minta hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Jadi zuhudnya katanya lebih hebat karena zuhud terhadap akhirat. Kalau saya zuhudnya terhadap dunia, saya udah nggak selera terhadap dunia. Kalau engkau nggak selera terhadap akhirat gitu, maka mementingkan hal-hal duniawi ya. Nah, ini sama seperti tadi, seperti bahasa matre tadi Bapak Rahimahullah ya. Jadi matre itu tidak apa-apa, tapi jangan tanggung katanya. Matrenya itu harus matre terhadap hal ukhrawi, terhadap hal akhirat gitu ya. Sehingga kalau matrenya terhadap duniawi kan tadi ya, mungkin sedikit-sedikit apa-apa minta dibelikan ini, minta dibelikan itu ya. Tapi kalau matrenya terhadap hal ukhrawi, nah sedikit-sedikit diingatkan tadi ya. Sholatnya, mungkin ibadah yang lainnya, tilawahnya, sunnahnya, saumnya, sedikit-sedikit diingatkan. Nah, karena matre terhadap ukhrawi tadi ya. Karena apalagi tadi kenapa perempuan Ibu Rahimahullah ya? Karena kan sekali lagi bahwa nahkodanya ada di bapak-bapak ya. Sehingga kalau tidak direweli, tidak dimatrei masalah akhirat, nanti jangan-jangan dinahkodanya bukan ke tempat yang selamat Bapak Ibu ya, tapi malah terpeleset ke tempat yang celaka, nauzubillah min dzalik. Maka dari itu ya harus rewel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi ya terhadap bapak-bapak ini. Nah,
Itu mungkin beberapa Allah ya. Pertama ya, bahwa orientasi yang dibangun dalam sebuah keluarga adalah orientasi ya Allah Subhanahu wa taala akhirat ya. Dan juga tadi ya, sedikit kami menyampaikan bahwa nahkoda utamanya adalah seorang laki-laki ya, seorang bapak gitu ya. Dan bagaimanapun perempuan tidak akan bisa ya menjadi nahkoda, dan memang tidak dianjurkan dalam syariat Islam ya. Nahkoda itu harus ada di laki-laki. Maka kalaupun mau, kalau dirasa bahwa perempuan, aduh, kayaknya suami saya mah lempeng-lempeng aja gitu, udah saya ngambil nahkoda. Nah, tidak seperti itu. Tapi kalau memang ada ternyata mungkin sekiranya perempuan yang lebih paham, tahu ya tentang perkara agama khususnya, maka bukan dinahkodai, tapi menjadi navigator. Nah, jadi ibu-ibu rahmatullah ya tidak mungkin mengambil peran nahkoda. Tapi kalaupun dirasa harus diarahkan suaminya, maka ambil peran navigator, gitu ya. Karena bagaimanapun syariat selalu menempatkan laki-laki sebagai nahkoda dalam keluarga khususnya. Sehingga kalaupun tadi ya ternyata seorang suami harus masih diajari, diberitahu, maka peran yang diambil perempuan adalah sebagai navigator atau memberi arahan, gitu ya, menavigasi, nah gitu, menunjukkan jalan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi Ibu, rahimahullah, mungkin ketika ibu ya tidak rewel, ketika ibu-ibu merasa bahwa cukup kesolehannya itu hanya sebatas diri ya, dan mendidik anak. Nah, sedangkan salah satu faktor pembangun ya dari terbentuknya anak-anak zuriyah yang solehah tadi adalah tidak hanya sebatas dari pendidikan dalam saja ya, pendidikan internal, pendidikan ruhi ya, tapi juga perlu ada aspek-aspek lain ya, seperti halnya perlu adanya mulai dari nafkah ya, tadi nafkah yang halal ya. Percuma saja ketika kita sudah berusaha untuk mentarbiyah keluarga dan anak dengan sebaik mungkin di rumah ya, tapi tadi ya dari sisi konsumsinya itu dari hal-hal yang haram, maka ini juga akan sangat berpengaruh ya dalam proses pembentukan keluarga yang harmonis, yang sakinah tadi, ataupun dzurriyyah yang solihah tadi. Ya. Maka perlunya perannya istri tadi sebagai pengingat gitu bagi suami, karena terkadang juga kalaupun tidak pengingat, penenang, ya. Karena kita itu juga kadang tidak tenang, Bu. Mau tidak mau kita selalu ada was-was ya. Kalau khususnya kalau kebutuhan rumah itu kita belum bisa memenuhi gitu ya. Sehingga terkadang selalu syaitan kan tidak pernah berhenti untuk menggoda ya. Sehingga terkadang mungkin ada terlintas hal-hal buruk dan sebagainya gitu ya, demi memenuhi kebutuhan keluarga di rumah gitu. Ya, maka jangan sampai ya suami kita ya, pasangan kita mengambil hal-hal yang haram gitu ya untuk memenuhi hal itu. Maka ini perlu adanya peran istri tadi ya, dengan dengan mendoakan yang pertama, kedua dengan mengingatkan bahwa memastikan karena saya yakin apalagi Bapak Ibu sudah lama sekali dalam menjalani pernikahan, mungkin sudah tahu lah 1-2% yang didapatkan saya itu pasti dari mana gitu ya. Sehingga kalau ada lebih ya, ini perlu dipertanyakan, ini biasanya segini, ini ada lebih dari mana ya. Memastikan bahwa itu datang dari yang halal tentunya ya. Karena tadi apalagi di zaman sekarang, kalau lihat sekarang kita di media sosial ya, kasus-kasus ternyata yang dimaksud KKN-nya, korupsi kolusi nepotisme itu tidak hanya sebatas mendapatkan uangnya saja ya, tapi memberikan legalitas ya, ataupun juga bisa jadi dianya tidak punya peran. Nah, itu saja sudah menjadi sebuah hal yang haram ya, yang menyebabkan keharaman itu dalam nafkah keluarga. Jadi jangan sampai
kalau melakukan mungkin insya Allah lah sudah pasti 3 ya. Tapi juga jangan sampai punya peran gitu ya dalam hal-hal yang haram tadi sehingga mempengaruhi keharaman itu ke dalam konsumsi kita di keluarga. Nah, itu gambaran secara singkat Allah ya, apa yang memang menjadi berpengaruh dalam sebuah keluarga. Lalu juga, dan itu peran ya, peran orang tua baik suami atau istri juga dalam berinteraksi di dalam keluarga ya. Dan juga satu juga selain tadi Bu, harus saling mengingatkan ya dalam hal kebaikan. Nah, lalu yang mindset yang perlu ditanamkan jika keluarga kita ingin diberkahi Allah, ingin harmonis, jangan harus terbiasa rela, sebenarnya berkaitan Bu dengan yang tadi ya, Bapak Ibu rahimahullah. Harus rela dengan hak gitu ya. Dengan hak diri tapi harus tegas dalam hak Allah, katanya gitu ya. Jadi terkadang tadi, ini juga sama dengan tadi yang saya sampaikan kaitannya. Kadang kita terhadap hak diri itu nuntutnya luar biasa. Ya, suami mungkin ya contohnya tidak tidak dilayani, saya tidak disediakan makan, tidak ini atau apa. Nah, terkadang kita reaksinya justru lebih tegas ya daripada reaksi kita ketika hak Allah tidak terpenuhi. Ya, sedangkan anak-anak mungkin ya atau istri ya dalam hak Allahnya tidak terpenuhi kita santai. Tapi ketika hak diri tidak terpenuhi, kita rewel, gitu ya. Nah, ini juga mindset yang harus tanamkan, Bapak Ibu. Begitupun juga ibu-ibu sama ya. Bahwa ibu-ibu ketika ada hak pribadi yang tidak bisa langsung terpenuhi, ya mungkin coba lihat bersabar dulu. Tapi kalau ada hak Allah yang tidak terpenuhi, ya tidak dipenuhi oleh suami, oleh anak-anak, maka harus lebih tegas Ibu, daripada hak pribadi yang tidak terpenuhi tadi. Ya. Karena banyak kalau kita lihat juga ya di antara sikap dari para ulama ya atau ajaran Rasulullah dan para sahabat pun demikian ya. Ketika hak pribadi tidak terpenuhi itu santai saja. Tapi ketika hak Allah tidak terpenuhi maka akan sangat tegas ya. Seperti halnya Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika bahkan ini ada haknya yang berlebih gitu ya. Ada haknya berlebih ketika istrinya tiba-tiba masak masakan enak. Wah, ini kok bisa masak enak katanya gitu. Kalau kita mah kan, waduh alhamdulillah ini istri yang cerdas, baik dan pintar dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar karena hidupnya sangat warok, sangat hati-hati, sampai harus tahu ini, kok biasanya makannya sederhana dan sebagainya, tapi ini tiba-tiba makannya spesial sekali. Nah, ditanya apa ternyata? Kata istrinya, ya ini saya kan menyisihkannya. Katakanlah gaji suaminya itu, katakanlah Bapak Ibu ya, katakanlah gajinya 3 juta gitu ya. Nah, saya itu menyisihkan 25.000 katakanlah untuk nyicil, untuk nabung supaya sekali-kali bisa makan enak. Nah, tapi karena Umar ini sosok yang padahal itu halal Ibu ya, halal. Itu boleh. Tapi Umar ini sosok yang warok. Waroknya Umar, levelnya Umar itu bukan lagi warok terhadap yang haram. Kalau kita mungkin waroknya masih terhadap yang haram, Bu. Tapi Sayyidina Umar ini waroknya terhadap hal yang bisa membuat dia terlena kenikmatan dunia. Gitu ya. Jadi Sayyidina Umar memilih untuk bagaimana hidup supaya menghindari kenikmatan dunia tadi ya, supaya tidak terjerumus gitu, keenakan gitu ya. Kalau kita kan pengennya kasurnya enak supaya tidurnya enak, akhirnya bablas tidurnya. Kita inginnya kendaraannya bagus supaya sering jalan-jalan, jadi lupa terhadap yang lain. Kalau Umar tidak, ya. Kalau Sayyidina Umar itu bahkan hal yang halal saja, tapi berpotensi untuk bisa menjerumuskan dia terhadap kelalaian, gitu ya. Maka langsung beliau itu datang ke Baitul Mal ya, gitu. Potong gaji saya 25.000, soalnya istri saya masih bisa nabung dari itu. Nah ini kan sebetulnya bukan itu hak pribadi padahal Ibu ya, boleh saja, tapi tadi khawatir hak pribadi itu melalaikan kepada hak Allah ya. Maka kita tidak heran kalau mendengar Sayyidina Umar telat ke masjid gara-gara nengok kebonnya disedekahin ya. Karena memang prioritas hidupnya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, anak-anak yang sekarang ya, itu daripada mungkin uangnya ditabung,
bisa isi rumah atau kendaraan, kayaknya lebih mending dibeli tadi ya, HP yang branded, baju yang branded ya. Ya karena prioritas hidupnya seperti itu. Kita kan heran, Ibu ya, melihatnya. Kok anak-anak sekarang teh gitu rela mungkin nggak makan berbulan-bulan supaya bisa HP-nya bagus gitu ya, supaya kurus dan sebagainya. Nah, kenapa kita padahal itu juga sama yang dialami dan dilakukan oleh Sayyidina Umar ya. Kita melihat kok heran karena Sayyidina Umar sudah melihat lebih jauh bahwa melihat dunia itu begitu kecil, begitu murah ya, sehingga tidak tertarik. Seperti tadi, anak-anak sekarang itu sudah tidak tertarik dengan makanan enak ya. Dan yang penting sekarang tuh gaya gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini terkait dengan mindset, pola hidup, pandangan hidup gitu ya. Nah, maka jangan sampai juga kita terjerumus ya. Nah, itu diantara harus yang kita dan itu tidak terlepas ya dari peranan tadi Sayyidina Umar dalam mentarbiyah keluarganya. Yang pertama tentunya adalah perihal akidah tadi ya. Karena ini akidahnya sudah kuat sekali, istrinya pun tidak protes ya. Istrinya pun tidak dan sebagainya, yang menerima. Karena ini tarbiyah Sayyidina Umar. Anak-anaknya pun menerima. Ya, bahkan tadi kita kembali pada Sayyidina Umar yang memang begitu jauh ya pandangannya. Ketika anaknya pun berbisnis kan gitu ya, ditegur oleh Sayyidina Umar ya, ketika melihat ada sapi yang gemuk sekali, unta ya. Ini kenapa untanya kok gemuk sekali dibanding yang lain? Oh, ini untanya Abdullah bin Umar. Nah, unta anak saya. Loh, kenapa ini? Panggil. Nah, dipanggil. Ini kok unta kamu paling gede? Ya saya nggak tahu. Saya nggak pernah nyuruh siapapun untuk ngasih yang lebih gitu untuk unta saya. Saya mah kayak yang lain aja, gitu ya. Saya kayak yang lain. Yang lain kan itu pada nernak gitu ya, diternakin, ada yang merawat. Ya saya juga sama. Ya tetap aja kata Sayyidina Umar. Kamu tuh anaknya Umar, anaknya Khalifah. Orang pasti akan ngelihat kamu tuh anak Umar, katanya. Jadi sok jual unta ini seharga yang memang seharusnya, ya. Tapi lihat, ya katakanlah ini karena untanya besar, harganya 50 juta. Unta lain yang standar itu 30 juta. Nah, jual, laku katakanlah 50 juta karena untanya besar, tapi harga standar 30 juta, maka 20 jutanya ke Baitul Mal kan. Kamu cukup ngambil yang memang harga standar aja. Ya. Jadi ini secara tidak langsung juga ada tadi ya, didorong karena orang pasti melihat kamu tuh anak Umar, gitu ya. Nah, ada unsur-unsur yang bisa menjurus kepada hal-hal yang tidak baik ya. Nah, maka ini visi Umar dalam berumah tangga ya, bahkan mendidik anaknya pun seperti itu. Itu kan boleh Bu ya, tidak haram itu Bapak Rahimahullah. Tapi Sayyidina Umar tidak mau ya, ada potensi gitu ya. Potensi saja ini namanya langkah preventif ya, langkah pencegahan Bapak Rahimahullah. Itulah Sayyidina Umar ya. Bahkan lebih jauhnya lagi, selain mendidik anaknya untuk waro, hidup punya visi pandangan akhirat ya, maka beliau pun tidak sembarangan Bapak Ibu ya dalam menikahkan anaknya tadi. Ya. Bahkan beliau tidak melihat status ataupun juga asal ya dari mana calon pasangannya tadi. Ya, maka beliau akan melihat dari ketakwaan. Ya, sehingga kisahnya yang kita tahu semua bahwa suatu malam Sayyidina Umar lagi belusukan mungkin ya. Nah, lalu mendengar nih di satu rumah yang masih sibuk. Wah, ini sibuk sekali kayaknya rumahnya, kedengaran tang-tengkrong gitu ya. Pas mendekat, belum masuk ya, ada obrolan ibu sama anak gadisnya gitu ya. Kata ibunya, "Neng, iya susu teh uang campur we ku cai, ngarah seueur ka jualna." Gitu ya. Nah, kita campur aja Neng supaya kita untung banyak. Kata anaknya apa, kata perempuan tersebut? "Jangan Bu. Nah, itu sama aja kita curang. Nanti gimana kalau kita diketahui oleh khalifah gitu ya." Kan ini kita tuh sekarang udah tengah malam gulita, nggak akan tahu ya, khalifah nggak akan tahu. Bu, ingat ya, khalifah tidak tahu, tapi sang pencipta khalifah tahu. Allah Maha tahu Bu. Mendengar percakapan itu Sayyidina Umar tertegun, langsung pulang ya. Besoknya datang lagi ke rumah itu dengan membawa Abdullah bin Umar tadi ya, yang anaknya sudah dididik dengan ketakwaan yang luar biasa, dengan kewaraan ya. Maka datang kaget si ibunya. "Ibu, saya mendengar percakapan lu tadi malam.
Wah, langsung kaget, disangkanya mau diciduk. Ya. Nah, tapi apa kata Umar? Coba nikahin anak ibu dengan anak saya. Gitu ya. Jadi diminta untuk apa? Menikahkan anaknya yang solehah tadi ya, yang juga begitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fisiri wa alaniyah ya. Jadi kadang kita takwa itu hanya terlihat nampak saja, ya, tapi di belakang itu mungkin kita tidak tahu, tidak bisa menjamin ketakwaan kita Bapak Ibu ya. Sedangkan perempuan ini tadi ya, di tengah malam yang gelap gulita, ya, di kesendiriannya hanya dengan ibunya, dia masih bisa menjaga ketakwaan. Sehingga Umar tanpa basa-basi langsung dinikahkan dengan anaknya tersebut. Ya, nah sehingga ya keturunan-keturunan ini menjadi keturunan-keturunan soleh-solehah juga, Ibu ya. Sehingga lahirlah di generasi keduanya yang bernama Khalifatul Khomisah, digelari khalifah kelima, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, mungkin seperti yang sering kita dengar. Maka dari itu, mungkin kita kalau sekarang Bapak Ibu rahimahullah ada di posisi Sayyidina Umar, bukan di posisi Abdullah ya. Karena mungkin Bapak Ibu ini sudah bersiap untuk menikahkan anak-anaknya gitu ya, sudah bersiap menikahkan putra-putrinya, maka Bapak Ibu rahimahullah mungkin bisa dipastikan cara Umar tadi ya. Gitu. Jangan dilihat Bu, dunia kedudukan dan dunianya, tapi yang penting lihat ketakwaannya, ya, lihat pemahaman agamanya. Wabil khusus tadi, bila mana Bapak Ibu punya anak laki-laki, maka perhatikan perempuan yang akan dinikahi. Bila mana anak Bapak Ibu perempuan, pastikan ya anak Bapak Ibu perempuan ini seperti halnya perempuan bertakwa tadi yang kena sidak gitu ya oleh Sayyidina Umar. Gitu. Nah, dan itu sekali lagi bahwa itu tidak dibangun atas sebuah kebetulan, tapi sebuah perencanaan yang panjang dan contoh. Kita lihat tadi contohnya dari Sayyidina Umar begitu warok ya terhadap begitu hati-hati dalam berkeluarga, maka anaknya pun akan melihat dan tidak sulit ketika diarahkan dan diberitahu ya. Abdullah Umar kan tidak protes, wah bapak makan itu ontanya onta saya, nah pipiluan gitu ya, kan tidak. Sayyidina Abdullah justru merasa bersyukur diingatkan oleh Sayyidina Umar gitu ya, tentang ketakwaan ini. Nah, kenapa ya? Karena memang kewaraan itu sudah dicontohkan langsung oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, begitu juga banyak Bapak Ibu rahimahullah ya, contoh yang lain ya, yang contoh keluarga-keluarga yang bisa kita ikuti ya, yang mana lahir darinya keturunan-keturunan yang solih-solihah gitu ya, terbentuk keluarga yang harmonis tadi ya. Ataupun sekalipun bahkan kita lihat juga bagaimana seperti halnya tentu yang sering kita bahas adalah Sayyidina Ibrahim ya, begitu juga selektif dalam memilih pasangan untuk Sayyidina Ismail ya. Maka Sayyidina Ibrahim ini kan memang diperintahkan Allah untuk berdakwah, sehingga terbiasa meninggalkan Siti Hajar dan Sayyidina Ismail ini di Mekah, Bapak Ibu rahimahullah ya. Beliau ada yang mengatakan riwayat datang setahun sekali nengok gitu ya. Ada yang mengatakan memang tidak tentu. Singkat cerita sampai suatu ketika beliau datang dan Sayyidina Ismail sudah menikah. Ya, sudah menikah. Lalu datang ke rumahnya, yang ditemui adalah seorang perempuan yang belum apa-apa sudah secara tidak langsung memperlihatkan ketidakbaikan gitu ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa ya mengatakan keburukan-keburukan gitu ya, kondisi rumah tangganya dengan Sayyidina Ismail. Maka akhirnya Nabi Ibrahim kan nitip ya, tolong titip kepada suamimu gitu bahwa ini pintunya harus diganti katanya. Ada yang mengatakan jendelanya gitu ya. Nah, maka setelah datang Sayyidina Ismail kan mengerti, oh itu bapak saya. Artinya beliau itu ngasih isyarat kalau saya harus melepaskan kamu, gitu ya. Karena tadi dia tidak bisa amanah dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Akhirnya diganti, berpisah lalu menikah lagi, dan akhirnya apa? Ketika Sayyidina Ibrahim datang dan melihat kebaikan gitu ya dari perempuan tersebut, bagaimana menjaga nama baik suami, bagaimana menjaga baik diri ya, dan sebagainya. Kata Sayyidina Ibrahim kan, tolong jaga ini pintunya gitu ya, nggak usah diganti. Hal demikian disampaikan lagi kata Sayyidina Ismail, oh ya itu bapak saya gitu. Artinya beliau berpesan agar engkau dijaga.
Ya. Nah, lalu dari hasil ini apa yang dihasilkan? Ya, keturunan-keturunan Nabi Ismail kan menjadi pembesar semua sampailah lahir Rasulullah SAW. Ya. Jadi artinya kenapa Nabi Ibrahim juga begitu selektif terhadap pasangan dari Nabi Ismail ini? Ya, karena tadi beliau meyakini ya bahwa lahirnya generasi-generasi yang baik setelahnya dihasilkan dari ya sosok pasangan-pasangan yang baik. Ya. Maka lahirlah setelah itu kan para pembesar ya Quraisy yang kita tahu ya, sampai keturunan di bawahnya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah maka dari itu mungkin Bapak Ibu juga ini sudah sekarang bagaimana bisa mempelajari lagi Bapak Ibu ya hal-hal tersebut, karena mungkin sudah fase di mana tadi ya saya kira Bapak Ibu adalah bagaimana mempersiapkan anak-anaknya untuk berumah tangga. Maka ini jangan sampai juga Bapak Ibu merasa bahwa itu mah udahlah kumaha barudak gitu ya. Justru itu bagian tahapan dari planning panjang Bapak Ibu semua ya. Jadi planning kita itu harus sampai juga Bu ke anak-anak kita ya. Karena kita tahu mungkin Ustaz Aga sering menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih dan Khalil Al-Ayyubi itu tidak dibentuk dari satu generasi Bu, tapi dari 1, 2, 3 generasi yang diwariskan gitu ya. Maka PR kita Bapak Ibu rahmatullah adalah bagaimana tadi mewariskan visi misi kita pada anak-anak kita Bapak Ibu rahmatullah ya. Dan insya Allah mungkin memang ada tahapannya Bu ya. Kalau memang yang paling mudah itu bagaimana tahapan pemahaman ini kita sampaikan sejak masih anak itu bisa kita ajak, bisa kita atur Bu. Tapi memang ada tahapan anak itu sudah kita tidak bisa ajak dan kita atur, apalagi kalau sudah balik. Nah, maka bukan berarti juga kita melepas, tapi kita tetap mendoakan yang pertama tentunya, karena sebaik-baik doa adalah doa orang tua. Tidak ada yang bisa mengalahkan doa orang tua. Ya. Yang kedua adalah tetap ya berkomunikasi, Bapak Ibu ya, tetap memahamkan dengan berbagai cara, gitu ya. Karena mungkin bisa jadi juga pengalaman dari saya pribadi, Bapak Ibu rahmatullah, mungkin kalau Bapak Ibu tahu orang tua kami ya, beliau membesarkan anaknya 8 orang sendirian yang masih kecil-kecil gitu. Dan kalau saya melihat sekarang ketika saya sudah sebesar ini, yaitu luar biasa ya, bagaimana karena mungkin dulu almarhum ayah kami termasuk dari orang tua yang mendidik begitu keras dan tegas ya, supaya anak-anaknya bisa mewarisi visi beliau gitu ya. Jadi beliau ingin anak-anaknya ya, beliau kan pengajar Al-Quran Ibu ya, Al-Quran, mengajar Al-Quran, anaknya juga sama. Jadi rata-rata sebetulnya kakak-kakak kami alhamdulillah di SD itu sudah sekitar 5-10 juz gitu ya. Tapi tadi caranya memang begitu keras ya. Kadang kalau zaman ya mungkin teralami Bapak Ibu semua ya, dicepret, dilelepkan gitu ya, dibanjur dan sebagainya gitu. Nah itu yang kami terima gitu, cerita-cerita dari kakak kami. Namun ketika ayah kami tidak ada, ya ibu kami mengambil alih, dan kita tahu bahwa perempuan tidak bisa setegas dan sekeras itu. Ya. Nah sehingga ada fase di mana memang kakak-kakak kami ini mulai goyah gitu ya. Nah, memang alhamdulillah ada yang lurus terus ya, ada yang memang harus melalui fase-fase yang begitu berat. Ya. Tapi sejauh dan seberat apapun, alhamdulillah sekarang itu rata-rata ketika sudah berkeluarga, justru ya pemahaman warisan pemahaman gitu yang ingin disampaikan orang tua kami itu rata-rata tersampaikan, alhamdulillah gitu ya. Meskipun mungkin tadi tidak paling tidak, meskipun ada mungkin di antara kakak kami yang memang sudah diikhtiarkan ya, dididik dengan baik, pesantrenkan dan sebagainya, tapi mungkin tadi karena prosesnya begitu berat ya, karena hidup besar tanpa bimbingan orang tua dan sebagainya. Tapi singkat cerita ya, akhirnya mungkin setidaknya di antara kakak kami tetap ya, anak-anaknya ingin diarahkan sesuai dengan apa yang diceritakan ayah ibu kami gitu. Jadi mungkin dia sadar, wah dulu teh ya orang tua ingin saya tuh seperti ini dan seperti itu. Tapi saya ternyata
tidak mampu gitu ya, karena perjalanan hidup tadi gitu yang berat. Kalau gitu anak saya diarahkan, dipesantrenkan, dihafalkan Al-Quran dan sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga sama kita. Ya mungkin ada fase di mana ketika anak-anak kita melalui fase-fase yang tidak sesuai dengan apa yang kita arahkan, inginkan, insya Allah pasti ada titiknya di mana kalau kita terus mendoakan dan mengingatkan dan mengajak gitu ya. Karena ya ini juga mungkin kekhawatiran terbesar saya juga sama Bu ya, apalagi saya baru masih kecil anaknya mungkin ya, kita tidak bisa mendikte bagaimana dia nanti tumbuh besar, tapi paling tidak kita bisa mengarahkan gitu ya. Nah sehingga tadi Allah sangat penting sekali ya, bagaimana orang tua yang punya peran sentral gitu dalam seperti Sayyidina Umar tadi ya, sehingga generasi setelahnya, jikalau memang apa yang ingin kita ciptakan terwujud di generasi kita atau bawah kita, mungkin setelah kita gitu ya. Jadi jangan merasa sia-sia semuanya ya, yang apa yang kita ikhtiarkan kepada anak-anak kita, jangan merasa sia-siakan. Insya Allah semuanya pasti akan ada waktunya Bu. Buah itu bisa kita petik ya, mungkin buah yang kita tanam hanya menghasilkan 1 biji Bu, sehingga kita tanam lagi itu bijinya. Mungkin dari 1 biji itu tadi menghasilkan ratusan buah yang baik. Artinya mungkin hasil yang baik, kalau kita kan memang fitrahnya ingin cepat Bu ya. Kita yang nanam, kita pengen yang metik langsung gitu, metik yang manisnya, ngerasain manisnya. Tapi terkadang juga tidak seperti itu. Ya, ini dalam artian kita jangan sampai karena saya yakin kalau saya berbicara di sini masalah tarbiyah keluarga itu adalah tentang bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, saya yakin Bapak Ibu sudah lebih khatam dari saya gitu. Maka mungkin saya ingin aja kita lebih bagaimana mempersiapkan anak kita Bu ya. Kita lebih merefleksi mungkin problematika yang kita hadapi hari ini gitu ya, tentang keluarga kita. Di luar itu saya yakin juga insya Allah kita sudah berikhtiar keras, dan alhamdulillah mungkin anak kita juga kita patut syukuri dengan apa yang memang sudah kita berikan ya, dan sudah ada yang kita lihat ada dalam pada diri anak kita, dan insya Allah ada waktunya mungkin jika belum sekarang kita merasakan buahnya, insya Allah di kemudian hari akan kita rasakan ya. Lalu juga Bapak Ibu rahmatullah ya, mungkin yang terakhir ya, karena ada sekitar 10 menit lagi. Jika tadi ya saya sampaikan sebagai akar pondasinya adalah bagaimana tadi hak ya, seorang suami harus memperhatikan hak istri memperhatikan hak suami, dan juga hak pribadi tidak harus lebih besar atau lebih utama dari hak Allah ya. Nah itu. Lalu mungkin karena saya juga menyampaikan di sini ya, bagaimana membangun keluarga yang Qurani ya. Nah ini memang sebetulnya kalau kita kaji Bapak Ibu rahmatullah, melalui kajian siapapun, melalui kajian apapun, maka saya tidak menemukan ya kecuali membangun generasi Qurani itu dengan memulai dari kita Bu ya. Memulai dari kita. Khususnya tadi ya, melalui sebuah contoh itu yang paling mudah ya. Mudah mudah didapatkan, tapi mungkin sulit dilakukan Bu. Karena saya juga secara tidak langsung mungkin melihat ya, meneliti Bapak Allah ya. Biasanya kalau sudah ada dalam tahap kehidupan stabil ya, artinya sudah menjadi orang tua, sudah punya kerjaan dan sebagainya, akan sulit mungkin untuk bisa mengupgrade diri Bu. Nah ini mungkin tantangan terbesarnya Bapak Allah ya. Agak sulit untuk mengupgrade diri. Beda mungkin dengan sebenarnya yang belum menikah ya, ataupun yang anak masih kecil. Untuk mengupgrade diri itu masih besar motivasinya. Ya, mungkin saya terlibat di beberapa seperti lembaga pendidikan gitu ya. Ternyata untuk kenapa diantaranya meregenerasi itu dalam sebuah ini penting. Karena tadi biasanya kalau konstan gitu ya, di orang itu ada titik di mana sudah sulit untuk bisa mengupgrade gitu ya. Nah tadi, tapi semua itu juga sekali lagi itu akan motivasi itu tidak mutlak Bu ya. Bisa
kita dapatkan manakala ada motivasi lebih besar dari sekedar motivasi kita yang standar. Ya. Kalau motivasi kita kan mungkin bapak mencari nafkah, ibu-ibu mungkin membesarkan anaknya dan sebagainya. Nah kalau kita punya motivasi lebih dari itu, ya kita sadar bahwa anak itu investasi, pasti kita berani dan siap untuk berubah serta mengupgrade diri bapak ibu ya. Maka tadi untuk membentuk generasi Qurani dari berbagai literatur yang saya baca, yang saya lihat, dan juga dari contoh-contoh yang saya lihat, maka faktor utamanya adalah bagaimana kita sendiri menjadi Qurani, gitu ya. Dan Qurani ini butuh juga sebuah sistem, Bu, support system. Anak-anak kita butuh sistem dan butuh ekosistem, Bu. Nah, kenapa saya sedikit menelaah kenapa dulu di zaman kebangkitan Islam itu begitu hebat ulama-ulamanya, khalifah-khalifahnya. Ketika saya baca beberapa ya, maka rata-rata mereka itu memang pendidikan dasar dan awalnya adalah Al-Quran. Ya, dan itu bisa itu sesuatu hal yang pendidikan itu suatu hal yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Ya, sehingga banyak atau mungkin yang lebih real saya lihat ketika saya di Mesir. Barakallahu ya. Itu memang betul-betul akses untuk belajar Al-Quran itu tidak ada batas. Siapapun dan kapanpun bisa belajar. Maka kalau ingin kita berbicara tentang Qurani, ya terlepas dari implementasinya, Bu ya, Bapak Ibu rahimahullah, maka mungkin saya memilih dan ulama juga pasti bersepakat kalau Mesir ini menjadi penghasil para penghafal Quran yang baik. Ya, di antaranya juga saya melihat pengamal. Ya, tidak semua mungkin. Wah, katanya pengamal Quran yang baik, tapi kok Mesir kayaknya nggak seperti Amerika, nggak seperti Jepang gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda, Bu ya. Ini seperti yang saya sebutkan, saya tidak hanya berbicara, mungkin bisa berbicara, contohnya butuh keluarga yang kondusif, betul. Tapi saya yakin itu sudah saya diikhtiarkan oleh Bapak semua. Tapi saya ingin berbicara lebih besar, Bu. Kita butuh ekosistem yang lebih besar untuk membentuk generasi-generasi Qurani. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya pernah melihat contoh itu Mesir kenapa begitu hebat? Karena salah satunya ada lembaga pendidikan yang memang konsisten dalam menaungi hal ini, yaitu Azhar. Ini cita-cita saya juga, Bu, punya lembaga pendidikan sehebat Azhar ini. Kenapa? Karena Azhar itu murah, kualitas tinggi, Bu. Di kita jarang. Di kita banyak mungkin yang pendidikan yang murah, Bu, gratis dan sebagainya, tapi kualitasnya mungkin tidak seberapa. Justru sebaliknya. Wah, sekolah-sekolah yang mahal itu kualitasnya luar biasa. Saya melihat ada waktu kunjungan ke Bogor, Bu, ada pesantren yang memang gratis, ada hampir ribuan santrinya. Tapi kita lihat memang pengurusnya itu fokus kepada gimana supaya pesantren ini eksis gitu ya. Nah, tidak lebih kepada quality gitu ya. Kita alhamdulillah lah udah bisa nampung anak-anak yang tidak mampu saja, alhamdulillah gitu. Nah, padahal salah satunya yang saya komparasikan di Indonesia, kenapa pendidikan di Indonesia dengan mungkin tadi ya, kalau saya bandingkan dengan Azhar, karena memang Azhar itu salah satu yang membuat besarnya itu ada di SDM-nya, Bu ya, di orang-orangnya gitu. Karena Azhar itu kan gratis pendidikan, Bu, dari awal sampai akhir, dari TK sampai S3 gitu ya. Kalau formalnya, non formalnya juga banyak. Ada halakoh-halakoh, Quran dan sebagainya. Jadi banyak juga kalau saya melihat ada ulama yang digelar Azhari kadang nggak kuliah, Bu, kadang nggak sekolah, tapi dia datang ke halakoh syekh gitu ya. Artinya ini punya ekosistem kuat tentang keilmuan dan kequranan ini. Ya, ditambah tadi karena memang sejalan dan selurus ya manhaj, metode dan juga SDM gitu. Sehingga kebanyakan yang saya tahu, Bapak Ibu, para guru-guru masyayikh di Azhar yang hebat-hebat, yang bahkan udah profesor itu memang visinya sudah bukan lagi mengajar itu, bahkan kebanyakan itu tidak mengambil upah gitu ya. Pasti saya yakin di Azhar dikasih upah, meskipun mungkin tidak besar. Ya, tapi
karena sering saya lihat ada waktu itu saya belajar ke diantara syekh itu yang digelari pokoknya orang nomor 1 dalam fikih. Tapi beliau itu datang pakai tuk-tuk ya, pakai bajai lah kalau kita. HP-nya itu masih cinit-nit ketika santri-santrinya atau mau itu udah HP yang 1000 kali lipat harganya mungkin ya. Terus kata beliau apa? Saya HP boleh jadul katanya, tapi otak boleh diadu. Jadi silahkan gitu. Saya kalau kalian mau membandingkan HP, sok kalian menang gitu. Tapi kalau mau membandingkan pengetahuan, membandingkan ilmu hayu gitu ya. Ya artinya perpaduan antara kezuhudan tadi, ya keilmuan tadi. Nah, ini menghasilkan sebuah ekosistem yang kuat, Bu. Sehingga kita di sana tidak memikirkan lagi tadi. Mungkin kalau di sini Pak Bul itu ya memikirkan banyak hal yang dipikirkan gitu ya. Karena ketika saya merasakan itu, kita mungkin mau tidak mau, kalaupun bukan kita dan lingkungan kita, ya kita berada di sistem yang begitu materialistik. Mungkin ini perlu kerjasama bersama. Saya rasa tidak hanya dalam satu keluarga, tapi antar keluarga. Kita di sini ada komunitas, Bu. Minimal mungkin tadi agar ada kesetaraan pembentukan generasi lanjutan kita membentuk generasi Quran ini, ya perlu adanya kita tidak hanya di dalam rumah, tapi juga perlu adanya dalam satu komunitas gitu ya. Komunitas kita ini ya harusnya bisa menjadi salah satu dari solusi itu gitu ya. Bagaimana menjamin setiap anak-anak kita yang ada di lingkungan kita itu tidak terlepas anak siapapun, maka kita pastikan punya pendidikan yang sama tentang Al-Quran, ya, tentang Al-Islam, terlepas mau jadi apapun dulu. Tadi ya saya sampaikan kenapa Islam maju dulu ya di abad pertengahan, karena memang Al-Quran ini bukan menjadi tujuan. Ya, kalau kita gimana caranya si anak ini jadi penghafal Quran, kuliah di bidang Al-Quran dan sebagainya, profesor di bidang Al-Quran. Tapi justru kalau dulu itu bekal. Nah, nanti syaratnya diarahkan untuk ke keilmuan-keilmuan yang lainnya. Maka kita lihat ada seperti Ibnu Sina, ya, hafal Quran sudah umur 10 tahun sudah hafal Quran, paham 15 tahun belajar kedokteran, ya, 20 tahun belajar fisika dan sebagainya. Nah, sehingga beliau ahli fikih, ahli Quran, ahli astronomi dan sebagainya gitu ya. Dan itu juga yang di antaranya kenapa Bu Mesir itu sebetulnya secara kemajuan itu biasa aja ya. Tapi banyak di antaranya peraih Nobel, banyak di antaranya ilmuwan-ilmuwan. Salah satunya juga sama ya. Pendidikan Al-Qur'an di sana itu jadi basic. Jadi bukan tujuan tapi basic. Kalau di kita kan basic pendidikan itu matematik ya. Matematik, bahasa, ya. Tapi di sana itu Al-Qur'an. Saya sering menceritakan. Bahkan saya sendiri karena memang saking ramainya banyak diminta oleh saya tuh tolong ngajarin anak-anak yang kecil. Itu anak-anak umur 2-3 tahun belum bisa baca tapi sudah mulai ngapal Qur'annya. Ditalkin, ditalaki. Nah, kita bacakan inna a'tayna, sok ikutin inna a'tayna bisa. Sehingga tidak heran ada umur yang 7 tahun, 10 tahun sudah selesai Quran. Ada bahkan saya lihat pernah dia tuh viral lah gitu ya, viral. Menghafal Quran di umur 10 tahun sudah hafal dengan berbagai qiraatnya. Tapi ternyata kuliahnya itu justru di bidang umum, ya. Nah, justru kata beliau ya, karena memang Al-Quran ini jadi bekal saya untuk bisa mentransformasikan nilai Al-Quran di bidang yang lain. Jadi kalau ada anak kita juga kita dukung, Bu, kalau ada ingin berkiprah di bidang-bidang yang lain tadi, tapi dengan tadi ya bekal pendidikan Al-Quran, ya, baik itu hafalannya, tilawahnya dan sebagainya. Maka mendidik kembali saya sampaikan, dan ini juga jadi perenungan dan juga jadi sebuah pikiran saya ke depannya gitu ya. Bagaimana saya ingin memfasilitasi anak-anak kita semua juga punya bekal yang cukup dan baik ya khususnya dalam pemahaman Al-Quran, bukan hanya dalam hafalan Al-Quran tapi juga dalam Al-Quran. Maka dari itu Bismillah, mari kita sama-sama apa yang sudah kita lakukan kita terus asah, tingkatkan ya, sehingga anak-anak kita ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Kita tidak berhenti ikhtiar kita dalam menciptakan generasi yang lebih baik ini dari ketika anak-anak kita sudah menikah sebenarnya, Bu. Justru bukan akhir, Bu. Itu justru awal yang baru ya, babak baru bagi kita untuk bagaimana mempersiapkan
di generasi setelahnya lagi dipastikan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi insya Allah kita pun dalam menjalaninya itu dengan semangat, Bu. Kadang kita ada titik yang aduh asa kieu wae, aduh ternyata tidak sesuai harapan dan sebagainya, tidak, Bu. Insya Allah Bapak ya akan ada fase di mana apa yang sudah kita ikhtiarkan itu akan berbuah gitu ya. Meskipun mungkin kita tidak memetik buahnya, tapi mungkin insya Allah di kemudian hari. Karena waktu sudah luar ya, mudah-mudahan mungkin apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, Bu. Mohon maaf bila mana tentu banyak kehilapan dan kekurangan yang dari yang apa saya sampaikan. Sekali lagi juga tadi ya, saya yakin masalah tarbiyah keluarga ini Bapak Ibu lebih khatam daripada saya gitu, sehingga jika ada nasihat, masukan setelah ini saya sangat ingin ya dan menerima gitu dari Bapak Ibu semua tentang tarbiyah keluarga ini. Maka saya cukupkan bila fisabil haq, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Mungkin kalau belum ada ini ya saya serahkan kembali ke Pak Tuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.